langsung saja ke tutorialnya. Di sini sudah ada lembar kerja landscape dan untuk ukurannya bisa teman-teman ikuti. Dan pertama-tama saya zoom in dulu untuk lembar kerjanya agar supaya nyaman untuk membuat stempel. Dan untuk yang pertama ini kita memerlukan 4 buah lingkaran. Jadi kita akan memasukkan 4 buah lingkaran. Nah, untuk memasukkan lingkaran teman-teman bisa pilih pada menu ini, menu-menu ini, dan untuk lingkaran ada di urutan ke-6. 8, jadi di urutan ke-8. Oke, langsung masukkan saja. Dan untuk memasukkan jangan lupa teman-teman tekan tombol kontrol pada keyboard. Kemudian di saat yang bersamaan tekan kontrol dan tarik ke bawah agar supaya lingkaran berbentuk lingkaran sempurna. Nah, untuk lingkaran pertama ini kita aktifkan kuncinya dulu. Ya, ini aktif ya. Nah, itu tidak aktif kalau ini sudah aktif. Jadi aktifkan dulu kuncinya, kemudian kita ubah lebar dan tingginya. Untuk lebar yang lingkaran yang pertama ini saya menggunakan 70 mm. Tekan enter, maka tingginya akan menyesuaikan. Jadi itulah fungsi dari lock tersebut. Nah, kita copy paste atau kita duplicate lingkaran ini. Ctrl C kemudian Ctrl V. Kita langsung tarik saja. Ini sudah jadi 2 buah lingkaran. Dan untuk lingkaran kedua ini kita ganti lebar dan tingginya menjadi 67 mm. Kita taruh sini dulu agar supaya gampang kita buat berurutan. Kita duplicate lagi lingkaran kedua, kita tarik, dan untuk lebar dan tingginya kita ubah menjadi 50 mm. Lalu tekan enter. Ya. Untuk terakhir kita duplicate lagi, kita tarik, kemudian kita ubah lebar dan tingginya menjadi 47 mm. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran ini menjadi satu lingkaran atau berada di posisi yang satu dengan cara blok keempat lingkaran ini, kemudian pada keyboard tekan tombol C dan E. Oke, jadi lingkarannya secara otomatis akan menyatu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melubangi lingkaran yang ini. Kita akan melubangi lingkaran yang ini. Untuk melubanginya pertama-tama kita keluarkan dulu lingkaran yang keempat atau lingkaran yang di tengah ini. Oke, kita taruh saja di sini. Oke. Kemudian kita tekan shift pada keyboard. Kemudian kita tekan lingkaran yang ada di tengah ini atau lingkaran ketiga. Kemudian sambil menahan shift kita tekan lingkaran kedua. Nah, maka akan muncul menu seperti ini. Jadi ketika muncul menu seperti ini, kita pilih trim atau di urutan kedua. Menu yang ada di urutan kedua kita trim. Nah, maka ini akan menjadi lingkaran yang berlubang. Kita keluarkan dulu lingkaran yang di tengah. Di sini kita akan lihat apakah lingkaran ini sudah berlubang atau belum. Nah, kita coba beri warna ya teman-teman. Kita beri warna, misalnya warna ini. Oke, jadi tengahnya sudah berlubang ya. Oke, kita kembali dulu. Nah, sekarang kita akan membuat teks. Jadi sekarang kita akan membuat teks yang melengkung di atas. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu lingkarannya, kemudian kita pilih text tool. Nah, kita pilih text tool, kemudian di lingkaran ini ada tanda titik atau tanda kotak atau kuadran. Kita arahkan kursor ke situ, kemudian kita klik. Nah, ini fungsinya agar supaya teks akan mengikuti lingkaran. Nah, di sini saya akan bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan teks apapun. Di sini saya menggunakan nama gereja saya, Methodist Mission Center Indonesia. Nah, selanjutnya kita blok tulisan ini.
Kemudian kita ganti gaya hurufnya. Di sini saya akan menggunakan Arial Black. Nah, untuk ukuran fontnya saya menggunakan 9,5. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengatur posisi teks agar supaya tidak terlalu menempel dengan lingkaran dan juga tidak boleh terlalu jauh dari lingkaran. Jadi tekan teksnya, kemudian kita dorong pada tengah-tengahnya, klik, lalu kita dorong ke atas teksnya. Oke, kita dorong, kemudian kita coba masukkan ke dalam lingkaran, apakah posisinya sudah tepat atau belum. Di sini saya coba masukkan, oh ternyata terlalu ke atas ya teman-teman. Kita ubah lagi, klik pada teksnya, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan lingkaran dengan teks ini. Caranya, teman-teman klik terlebih dahulu lingkaran atau aktifkan lingkaran. Kemudian pada tab menu yang ada di atas ini, teman-teman bisa pilih menu objek. Nah, ketika teman-teman klik, maka akan timbul beberapa menu seperti yang ada di gambar ini. Kemudian teman-teman bisa pilih break curve apart, atau bisa juga teman-teman menggunakan shortcut Ctrl plus K pada keyboard. Oke, maka kalau teman-teman tarik lingkaran ini, nah, jadi lingkarannya sudah terpisah dengan teksnya. Nah, selanjutnya kita sisihkan dulu untuk teksnya ini. Sekarang kita akan menambahkan teks lagi, teks yang di bawah stempel itu. Caranya sama seperti yang tadi, aktifkan dulu lingkaran, kemudian pilih text tool dan klik pada tanda di atas lingkaran itu. Kemudian di sini saya akan memasukkan alamat dari gereja saya, yaitu Sendangan Sonder. Kira-kira sama ya dengan teks yang di atas. Kita blok terlebih dahulu. Kita blok, kemudian kita ganti untuk fontnya menjadi Arial Black. Dan di sini untuk ukurannya saya akan menggunakan ukuran 13. Oh, mungkin terlalu kecil, kita tambah lagi mungkin 15. 15. Oke. Mungkin ini sudah cukup. Nah, sekarang kita akan membuat teks ini mirror ya. Menggunakan mirror horizontal dan vertikal. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman klik dulu teks ini, kemudian di bagian atas itu teman-teman bisa ikuti cara ini ya. Di bagian atas teman-teman klik yang itu, yang di sebelah trik snapping. Oke, maka hurufnya akan terbalik seperti ini. Kemudian klik lagi yang sebelahnya. Nah, tulisannya, teksnya sudah menjadi seperti ini. Kemudian klik teksnya. Di teks ada tanda warna merah seperti yang tadi ya, merah kecil yang tadi. Kemudian teman-teman bisa tarik dan putar teksnya. Oke, teksnya sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal atur posisinya agar supaya tidak terlalu menempel dengan lingkaran. Dorong ke bawah untuk teksnya. Sama dengan tadi, kita coba dulu apakah posisinya sudah pas. Ya, terlalu ke bawah. Kita klik lagi, kemudian kita atur posisinya sampai pas. Oke, kita coba. Saya rasa sudah cukup ya untuk posisinya, sudah baik. Kemudian kita pisahkan lagi teks dengan lingkaran ini. Caranya sama. Teman-teman pergi ke objek atau bisa tinggal gunakan shortcut Ctrl K. Oke, sudah terpisah. Kita pisahkan dari lingkaran-lingkarannya. Oke, selanjutnya kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan menambahkan kotak ke tengah-tengah lingkaran. Ya, kita pilih dulu kotak yang ada di menu sebelah kiri ini pada urutan ke-7. Nah, untuk
untuk kotak ini kita nonaktifkan locknya atau jangan kunci kotaknya. Kemudian untuk lebarnya kita gunakan 55 mm. Di sini saya gunakan 55 mm. Oke, dan untuk tingginya saya menggunakan 9. Oke. Kita pindah ke piktul, kemudian kita bawa ke tengah. Oke, kalau sudah di tengah. Nah, sekarang kita akan menyatukan kotak ini dengan lingkaran yang berlubang tadi. Caranya, kita tinggal tekan shift pada keyboard, lalu kita tekan kotak, kemudian sambil tahan shift kita tekan lingkaran yang berlubang. Nah, kita pilih menu trim yang tadi ya. Weld. Kita pilih menu weld. Oke, sudah jadi. Kotaknya sudah menyatu dengan lingkaran. Sekarang kita tinggal masukkan teks yang tadi. Kita atur posisinya agar supaya bisa berada di posisi yang baik dan bagus. Oke. Teks ini juga kita atur posisinya. Oke, kita geser sedikit. Oke, sudah pas ya. Kemudian kita masukkan lagi teks. Nah, ini kita tinggal masukkan teks biasa saja. Untuk yang ada di tengahnya, yang di kotaknya ya. Di sini saya menggunakan nama saya Eunike. Blok dulu, kemudian saya ganti Arial Black. Kemudian ukurannya saya ganti juga, tergantung selera teman-teman semua ya. Di sini saya langsung saja bawa ke tengah. Nah, begini. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan hiasannya. Di sini saya akan menggunakan hiasan bintang untuk di sebelah kiri dan kanan nama saya. Nah, untuk memasukkan bintang, teman-teman bisa pergi ke menu yang ada sebelah kiri ini dan di urutan ke-9 di situ ada ellipse tool. Nah, untuk mengganti bentuk ini, teman-teman bisa klik pada segitiga yang mengarah ke bawah ini, tapi harus tepat sasaran ya, agar supaya bisa muncul menu yang ada di seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian kita pilih star. Pada menu ini kita pilih star. Nah, oke, bentuknya sudah terganti. Dan jangan lupa tekan kontrol lalu tarik ke bawah agar supaya bintangnya berbentuk bintang sempurna. Oke, di sini saya akan beri warna bintangnya menjadi warna hitam terlebih dahulu. Kemudian saya posisikan bintangnya, atur posisinya. Oke, kita sorong ke bawah. Kita atur posisinya. Oke, kalau sudah baik, kita duplicate bintangnya. Kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian bawa ke sebelah kanan. Oke, saya rasa posisinya sudah pas. Teman-teman bisa saja berhenti sampai di sini karena ini sudah menjadi stempel ya. Tapi di sini saya akan menambahkan hiasan lagi. Nah, saya akan tetap menggunakan bintang. Jangan lupa tekan kontrol dan tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk sudutnya saya akan menambahkan sudutnya. Teman-teman bisa lihat ke atas sini ya. Saya tambahkan sudutnya menjadi 28. Oke, dan untuk ketajamannya saya akan mengurangi ketajamannya. Oke, saya kurangi lagi. Oke, saya rasa sudah. Tambah lagi 1. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya besarkan, kemudian saya bawa ke lingkaran. Kurang besar ya, saya tambah besarkan sedikit.
Oke, kita atur posisinya. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Ya, sekarang kita akan memberi warna pada hiasan ini. Kita ganti dulu ke pick tool, kemudian kita klik hiasannya, kita pilih warna. Oke, kita pilih warna ini. Kemudian kita akan memindahkan posisi hiasan ini ke belakang lingkaran. Nah, dengan cara klik kanan, kemudian akan muncul menu yang seperti yang ada di dalam gambar ini. Nah, setelah itu kita pilih order. Setelah kita klik order, maka akan muncul menu seperti ini. Kita pilih to back of page atau bisa juga menggunakan shortcut Ctrl+N. Maka hiasannya akan berada di belakang lingkaran. Nah, sekarang kita akan menyatukan hiasan dengan lingkaran. Caranya kita klik atau kita tekan shift pada keyboard. Kemudian kita klik lingkaran yang pertama. Kemudian kita klik hiasan. Lalu pada menu ini kita pilih trim. Oke, hiasannya sudah menyatu dengan lingkaran. Selanjutnya di sini kita akan mengatur ketebalan garis lingkaran. Nah, kita klik terlebih dahulu lingkaran pertama ini. Selanjutnya kita klik. Selanjutnya kita arahkan kursor ke bawah, kemudian kita pilih pengaturan warna ya di sini yang ada di bawah ini. Kemudian di sini akan muncul menu seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti untuk width-nya. Di sini saya menggunakan 4,0. Untuk normalnya di sini 0,5 ya untuk garisnya. Ya, di sini saya sudah mengganti menjadi 4,0. Kemudian selanjutnya untuk lingkaran yang berlubang saya juga akan mengganti garis ketebalan garisnya. Bisa langsung teman-teman bisa mengatur di situ, tapi bisa juga langsung mengatur di atas ini. Nah, di sini saya akan menggunakan 2,0. Oke. Sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan mengganti warna yang ada di tengah ini. Mungkin saya akan menggunakan warna seperti hiasan itu. Nah, bisa teman-teman pilih warna ya. Ya, perlu diketahui kalau ketika kita menggunakan warna, otomatis warna-warna yang sudah kita gunakan akan berada di bagian pojok bawah ini. Teman-teman bisa juga memilih tekstur warna dengan cara klik yang ada di tanda di sebelah warna X itu ya. Nah, di sini saya menggunakan warna yang sama. Saya atur warna untuk lingkaran berlubangnya. Saya akan menggunakan warna apa yang bagus. Mungkin saya akan menggunakan warna, kita coba putih dulu. Oke, kelihatannya bagus ya. Oke, selanjutnya kita ganti warna teksnya. Saya akan mengganti warna teks. Oke, kita coba pakai warna yang sama dengan hiasannya. Ya, untuk semuanya bintang, alamatnya, nama saya ganti warnanya menjadi warna yang sama seperti hiasan di belakangnya. Oke. Oke, saya rasa stempelnya sudah jadi. Ya, kira-kira seperti ini ya stempelnya teman-teman. Semoga teman-teman semua suka dan tidak terasa kita sudah datang pada akhir videonya. Stempelnya sudah jadi dan mudah-mudahan teman-teman suka. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.